Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini saya bisa membuat resensi buku Filsafat Pendidikan. Dan kedua kalinya sholawat serta salam kita hancurkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Rofiqatus Sholihah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Guna saya di sini yaitu membuat resensi buku Filsafat Pendidikan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nih, bukunya seperti ini nih, Filsafat Pendidikan. Buku ini berhalaman 1 sampai 134. Kemudian buku ini dikarang oleh Dr. Randas Haji Sugiono MM. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 10 Desember 1940. Dan kemudian pengangkatan dosen pada tahun 1963. Dan beliau mengajar mata kuliah Filsafat Pendidikan di Universitas Surabaya atau Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1966. Kemudian beliau menjabat ketua jurusan di UNES pada tahun 1980, dan kemudian beliau menjabat sebagai pembantu dekan 3, kemudian dekan 1 dan dekan pada Fakultas Pendidikan selama 2 periode. Pada tahun 1902 sampai 1908. Kemudian sampai sekarang ini beliau masih menjabat menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian pengarang yang kedua yaitu Dr. Tamsil Muiz. Nah, beliau ini lahir di Surabaya pada tanggal 22 Mei 1953. Kemudian beliau mengangkat sebagai dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di UNUD, yaitu Universitas Udayana pada tahun 1981, dan sejak Oktober 1996 beliau pindah ke IKIP, yaitu yang terkenal Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1998. Jadi sebelum saya menyebutkan kekurangan dan kelebihan isi buku ini, buku ini memang cocok bagi para mahasiswa, terutama yang masih pada tingkat-tingkat awal studinya. Hal tersebut mungkin terjadi karena apa? Karena tidak ada upaya membuat filsafat menjadi sesuatu yang tidak sangat luar biasa dan seolah-olah lepas dari kehidupan sehari-hari. Kemudian buku ini menyajikan filsafat secara berbeda. Jadi di sini filsafat ditunjukkan sebagai hal yang luar biasa, tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dan dapat dipahami dan dilakukan oleh semua orang. Jadi sajian filsafat dalam buku ini dibuat sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan mengurangi keengganan mahasiswa untuk mendalami filsafat dan mendapatkan nilai praksis sesuai dengan bidang studi pokok yang dipelajarinya. Dan buku ini pastinya bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa atau bagi siapapun yang mempelajari filsafat pendidikan. Jadi buku filsafat ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi yang pertama itu kelebihan buku ini. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi tulisannya, dari segi bentuknya juga, dan mudah dipahami dan mudah dimengerti, khususnya untuk mahasiswa seperti saya dan anda semua. Dan kemudian yang kedua ini mempunyai kekurangan
buku ini mempunyai kekurangan yang sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kita harus mengkritik dan saran agar buku ini akan menjadikan kedepannya lebih bagus lagi. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa bab saja. Itu di sini ada bab yang menjelaskan tentang memahami pengertian filsafat, dan yang kedua aliran dan cabang filsafat, dan yang ketiga filsafat pendidikan Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan memahami pengertian filsafat. Oke. Jadi memahami pengertian filsafat. Jadi sebelum berbicara banyak tentang filsafat, lebih baik dicari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Meskipun untuk mendapatkan pengertian yang sama tidak mudah, kesulitan timbul karena apa? Karena sudah meluasnya istilah filsafat di masyarakat, namun dengan pemahaman makna filsafat yang berbeda-beda akibat latar belakang kehidupan yang beragam. Selanjutnya, pengertian filsafat. Nah, pengertian filsafat itu ditinjau dari asal kata, bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab yang artinya falsafah, yang dikaitkan dengan sofiah yang berarti bijaksana, dan kata sufi sebagai sebutan bagi orang yang ahli berfilsafat. Nah, di pihak lain ada yang berpendapat bahwa kata filsafat justru berasal dari bahasa Latin, yaitu Yunani, dan merupakan penyatuan dua kata philo yang berarti teman atau sahabat, yang mungkin ada kaitan dengan bahasa Inggris fellow, dan kata sophia yang artinya sama dengan arti dalam bahasa Arab, yaitu bijaksana. Selanjutnya bab kedua, yaitu aliran dan cabang filsafat. Nah, jadi di sini apa sih yang namanya aliran dan cabang-cabang filsafat itu apa gitu ya. Jadi gini, terjadinya aliran-aliran filsafat lebih banyak disebabkan oleh rekayasa para pakar filosof untuk menggolong-golongkan materi filsafat yang dikemukakan oleh para filosof, dan bukan karena pemikiran para filosofi sendiri. Jadi para pakar filsafat itu melihat adanya kesamaan pendapat atau pandangan antara para filosof juga, sehingga dari sekian banyak pandangan filosof dapat digolongkan menjadi beberapa pandangan. Jadi aliran-aliran yang akan dibahas di buku ini yaitu idealisme, empirisme, positisme, pragmatisme, materialisme, naturalisme, dan sekularisme. Jadi idealisme yang pertama itu kan idealisme. Jadi idealisme itu untuk memahami ajaran pokok idealisme ini dapat dilihat ajaran Fichte pada tahun 1762 sampai 1814 maupun ajaran Shelley pada tahun 1775 sampai 1854 tentang manusia. Menurut Antang Abdul Ghafur, filosof itu ada dua tersebut: manusia dalam upaya mengenali objek di luar dirinya dengan menangkap objek melalui indranya, dan baru memulai proses intelektualnya manusia benar-benar mengenali objek dalam bentuk pengertian yang bersifat abstrak. Jadi yang menjadi hakikatnya manusia sendiri adalah bukan seperti yang dapat dilihat oleh mata, namun ditangkap dengan indera yang lain. Karena apa? Karena seorang manusia dengan manusia yang lain jelas berbeda dalam segala halnya. Dan yang kedua itu empirisme. Jadi empirisme itu berbalikan dengan aliran idealisme yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu, maupun rasionalisme. Aliran empirisme ini berpendapat bahwa pengetahuan dan pengalaman manusia didapat dari hubungan manusia dengan lingkungannya melalui indera, bukan melalui pikiran. Kemudian
positivisme. Nah, jadi apa sih yang disebut positivisme? Aliran ini menurut Anton Abdul Hakim mirip dengan aliran empirisme, namun tidak menyetujui pendapat John yang masih mengaku pentingnya jiwa dalam mengolah apa yang ditangkap dengan indera. Jadi bagi positivisme, hakikat sesuatu adalah benar-benar pengalaman indera, tidak ada campur tangan dengannya yang bersifat batinnya. Kemudian pragmatisme. Jadi secara umum ajaran pragmatisme dalam filsafat dapat dilihat dari salah seorang tokohnya, yaitu William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi, bahwa pengertian atau keputusan itu benar jika pada praktik dapat dipergunakan, sedangkan Anton Abdul Hakim mengemukakan tokoh John yang berpendapat bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengorbanan bagi perbuatan nyata, dan filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisme yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Dan kemudian materialisme. Jadi secara umum materialisme itu berpendapat bahwa keberadaan dan kebenaran semua ada di dunia ini adalah materi atau benda semata-mata. Istilah-istilah ide, jiwa, roh, kekuatan, mengisi dan sebagainya, keberadaannya hanya merupakan akibat atau bentukan dan materi. Kemudian naturalisme itu yang berasal dari kata natura atau natur. Dalam bahasa Indonesia bermakna alam. Makna pertamanya naturalisme diartikan dalam konteks eksistensi segala sesuatu adalah benda alam atau berupa hukum alam. Kemudian itu sekularisme. Anton Abdul Hakim mengemukakan bahwa pelopor aliran sekularisme adalah George Cajup Hoyoak pada tahun 1817 sampai 1706 Masehi. Suatu paham yang hanya memikirkan kepentingan duniawi dan mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritual, keagamaan, moral, mistik, keramat, gaib, dan sebagainya. Kemudian bab ketiga, yaitu filsafat pendidikan di Indonesia. Jadi diperlukan pemikiran filsafat dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena apa? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dijawab dengan pemikiran ilmiah atau pemikiran-pemikiran yang lain. Kemudian terkait perkembangan filsafat yang menghasilkan cabang filsafat yang disebut filsafat pendidikan. Jadi apakah pendidikan di Indonesia telah memanfaatkan dan menerapkan cabang-cabang filsafat tersebut? Jadi itu yang pertama ada terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan Indonesia. Jadi dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah tampak adanya dasar pemikiran filosof, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang paling baik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan, materi, metode, alat, manajemen, dan sebagainya yang merupakan komponen-komponen. Jadi komponen-komponen sistem pendidikan. Jadi meskipun dalam
sistem pendidikan nasional Indonesia tidak dikenal secara eksplisit istilah filsafat pendidikan. Istilah filsafat pendidikan, namun dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan di Indonesia sudah memiliki landasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang kedua itu Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang mulai zaman purba sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya. Jadi bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia dapat dipahami atau dasar hakikat Pancasila. Jadi hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan sebagai dasar negara. Yang kedua itu Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang ketiga itu hakikat Pancasila baik secara umum, keseluruhannya maupun sila demi sila dengan diberikan rumusan yang jelas. Dan yang keempat itu hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Dan yang kelima, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Oke, sampai di sini saya memaparkan buku filsafat pendidikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.